Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai desain. Ya, saya share dulu. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Kelihatan Kak. PowerPoint-nya. Oke, apa yang dimaksud dengan desain? Ya, Anda, ini saya analogi sajalah ya. Siapa ini? Muhammad Rafi. Halo Muhammad Rafi. Iya Pak, Cita-cita Anda apa waktu kecil? jadi polisi Pak. Jadi polisi. Kenapa kuliah di IF? Itu bukan. Kenapa nggak jadi polisi? Kenapa malah kuliah di IF? Hmm, Ya itu nggak usah dijawab ya. Ya bukan waktu kecil ya. Sekarang berarti biasanya kan cita-cita Anda lebih apa terarah itu pada saat SMA sudah mulai ada keinginan apa yang Anda lakukan untuk mencapai cita-cita yang merancang ya. Ini sekarang Anda kuliah ya, ya analogi saja. Itu bagian dari perancangan Anda dalam mencapai cita-cita. Ini adalah proses. Apa sih proses itu? Kerja itu ya. Kegiatan, tahapan-tahapan yang harus Anda jalani mau tidak mau. Ya, saya juga bingung. Ini ada mahasiswa yang 3 kali tidak hadir, sekarang 4 kali jadi tidak hadir. Lah absen kuliah ini bagian dari proses. Ya, salah satu tugas kuliah itu adalah bikin kelompok. Bikin kelompok itu harus punya teman. Punya teman itu harus kenal dengan teman-teman di kelas. Lagi mana bisa kenal kalau tidak pernah kuliah. Ya, ini hal-hal yang apa ya? Ada yang menyebutkan sebagai efek domino gitu loh. Dari hal-hal kecil yang dalam desain itu dicuekin, tidak dilaksanakan, pada akhirnya akan membuat tujuan dari desain itu berantakan. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi konsep, yang namanya perancangan adalah proses merencanakan, membuat konsep, menciptakan suatu produk atau sistem atau aplikasi atau solusi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah tertentu. Ya, kita tidak sampai ke segala macam produk sekali lagi ya saya ingatkan karena kita ada di interaksi manusia komputer. Produknya adalah apps, aplikasi. Bagaimana kita merancang UI UX. Perancangan ini melibatkan banyak sekali aspek. Ada aspek fungsional. Ini saya merancang untuk apa? Orang merancang kursi untuk didudukin. Orang merancang gelas untuk apa? Untuk minum. Orang merancang aplikasi UI UX e-banking untuk melayani proses bisnis dan layanan nasabah. Tetapi tidak cukup hanya fungsionalnya itu bisa apa itu tercukupi, ada faktor lain. Contoh, faktor estetika. Apa ya estetika itu? Estetik itu. Siapa yang bisa bantu saya? Apa itu estetika? Apakah Anda termasuk orang yang sadar estetika? Tidak. Apa itu estetika? Azril, apa estetika? Mana Azril?
Iya Pak, maaf. Saya tanya estetika malah minta maaf, jadi bingung sayanya juga. Ya, ya, Nge-like Pak tadi saya estetika nggak itu sempat nge-like. keindahan, ya. Faktor-faktor keindahan, Anda tidak ada yang mau melihat user interface hasil rancangan Anda kalau tidak indah, tidak menggunakan warna, layoutnya itu tidak konsisten. Ini juga akan mendukung nanti ke aspek teknis dan aspek ergonomis untuk menghasilkan sesuatu yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Ini kata-kata yang paling gampang diucapkan, ya, efektif, efisien, tapi pada saat bikinnya itu wah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perancangan desain ini ada beberapa komponen yang harus Anda perhatikan. Desain apapun, kita bicara umum dulu. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Desain bakalan gagal kalau goalnya nggak jelas. Ya, apa tujuan dari perancangan? Buat siapa? Kenapa mereka menginginkannya? Tujuan kenapa kita bikin gelas? Bikin gelas itu untuk minum. Pertanyaannya adalah untuk minum siapa? Minum orang tua atau minum anak kecil? Lah kita juga desainnya harus beda nanti. Ya, jangan sampai gelas buat orang tua yang gede dan berat ini dipakai buat anak kecil. Ya tidak cocok ya, malah nanti menyulitkan. Untuk setiap desain itu pasti ada constraint. Constraint itu ada kendala. Bahan apa yang digunakan, standar apa yang harus diadopsi. Ya, kalau dalam kuliah kita nanti bicaranya adalah metode atau kerangka kerja, bukan hanya standar. Biaya, ya murah atau mahal, berapa banyak waktu yang harus dipikirkan, yang dimiliki, termasuk juga kalau urusan UI UX, masalah misalkan kesehatan dan keselamatan. Saya mau buat UI. UI-nya itu aplikasi di smartphone. Layar smartphone itu kecil. Itu sudah jadi constraint. Sudah jadi batasan. Beda antara merancang di aplikasi di smartphone dan aplikasi di laptop misalkan. Lalu adalah yang terakhir adalah trade-off. Tujuan atau keuntungan. Sehingga kebutuhan dapat dipenuhi. Ya. Tujuannya apa? Sesuai dengan goal tidak? Apakah mempermudah orang untuk menyelesaikan pekerjaannya? Apakah mempermudah orang untuk lebih mudah memahami? Nah, ini adalah tiga hal yang harus diperhatikan dalam desain. Desain apa yang akan kita lakukan? Ya, karena kuliahnya namanya interaction, ya prosesnya, desainnya itu adalah proses desain interaksi. Sebetulnya materi kita hari ini adalah fokus kepada tahapan-tahapan bagaimana kita melaksanakan proses perancangan interaksi. Nanti kakasnya atau metodenya banyak. Anda nanti belajar yang namanya UCD, User Centered Design. Nanti di kuliah selanjutnya Anda belajar misalkan 5 planes. Nanti Anda belajar design thinking. Tapi ini adalah basic principle. Prinsip-prinsip dasar yang harus Anda pahami. Anda tidak melakukan salah satu dari ini, dijamin yang namanya desain interaksi atau perancangan interaksinya bakalan bermasalah atau bahkan gagal. Baik, kita mulai yang pertama. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung tanya saja ya. Yang pertama adalah what is wanted. Apa sih yang diinginkan? Mau bikin apa ini aplikasinya?
Caranya bagaimana? Ya tanya sama user, saya mau bikin aplikasi ini. Anda pengennya seperti apa? Jadi tidak aneh nanti dalam penelitian bidang IMK itu Anda wawancara, survei, mungkin juga melakukan kuesioner kepada user untuk memastikan usernya anak-anak, ya Anda wawancara dengan anak-anak. Misalkan, ya di sini ada tulisan what is there and what is wanted. Apa yang ada? Wah, saya punya smartphone, saya pengen bikin aplikasi untuk smartphone. Apa yang diinginkan untuk user? Desainnya seperti apa? Nah, dari sini ke tahapan selanjutnya. Setelah Anda mengetahui apa yang diinginkan, dengan catatan tidak mudah mendapatkan informasi mengenai keinginan user. Kenapa? Misalkan wawancara itu bahkan harus dilakukan berkali-kali, bahkan terhadap banyak orang. Tahap selanjutnya adalah lakukan analisis. Sehingga Anda bisa paham, oh ternyata summary atau rangkuman dari keinginan user ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya, dari sana Anda nanti buat skenario dan buat hal-hal yang berkaitan untuk mendukung analisis. Ya, analisis beres, baru Anda melakukan perancangan dengan menggunakan guideline principle. Prinsip-prinsip yang membimbing Anda. Biasanya prinsip ini adalah metode yang populer dipakai di IMK. Sebelum UTS nanti kita akan belajar salah satu dari sekian banyak metode yang cukup populer, namanya user center design. Apaan sih itu? Sama seperti ini, mirip seperti ini, tahapan-tahapan yang Anda harus laksanakan supaya desainnya kepake sama user. Gitu loh. Anda buat desain, ya, Anda gambar layout UI-nya, lalu Anda bikin prototype. Prototype itu macam-macam. Tidak selalu prototype itu sudah dalam bentuk istilahnya itu mock-up application. Aplikasi bohong-bohongan yang jalan di laptop atau di smartphone. Belum tentu. Mungkin hanya gambaran layout di kertas yang nanti akan dianalisis lagi. Nah, salah satu ciri khas di prototype ini harus ada dialog, harus ada notasi. Dialog kita sudah bahas kemarin. Ya, contoh-contoh dialog dalam perancangan user interface. Nah, prototype nanti diuji, dievaluasi. Salah satu evaluasi yang populer dilaksanakan di IMK ini adalah evaluation heuristic. Heuristic itu menyeluruh. Artinya apa? Ditanyakan nanti berbagai komponen, berbagai konsep interaksi dari aplikasinya kepada pengguna. Nah, tolong diperhatikan ini. Ini ada muter ini. Ada iterasi. Yang namanya desain itu belum tentu sekali jadi. Mungkin setelah diberikan ke user ada perbaikan, bikin prototype lagi. Ya, analisis lagi, diskusi lagi dengan user. Hampir tidak mungkin Anda merancang UI UX itu sekali jadi. User pengennya A, kita bikin A, tapi ternyata A-nya bukan A itu, tapi A yang begini. Ya, tidak mudah. Ya, kenapa di awal itu kita pakai konsep
apa mendahulukan orang lain ya. Kalau istilah saya sih harus sabar ya. Anda analisis, ada perbaikan, desain lagi. Setelah user puas, baru Anda implement deploy. Implement deploy ini mengacu bikin aplikasinya, pemrograman, desainnya sudah fix untuk dibuatkan aplikasinya. Tetapi syaratnya yang tidak bisa ditawar-tawar adalah precise specification. Spesifikasi yang tepat. Ya, jangan bikin user bingung misalkan. Nah, tidak cukup ternyata setelah dibikin. Nih, kadang-kadang orang programmer itu suka menganggap enteng yang namanya dokumentasi. Dokumentasi itu penting. Kenapa Anda kalau nanti TA bikin program itu di lampiran harus ada listing programnya. Kenapa? Yaitu satu, bukti bahwa Anda bikin program ya, bukan buatan AI misalkan. Dan yang kedua itu adalah dokumentasi dari aplikasi yang Anda buat. Ya tolong biasakan diperhatikan ya. Setiap proyek pemrograman biasanya dokumentasinya ini menjadi hak dari pengguna. Oke, stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Paham tahapan-tahapannya? Ya, jadi harus tahu dulu yang diinginkan baru dianalisis, bukan sebaliknya. Nggak bisa ini dibalik-balik. Tidak bisa Anda seenaknya bikin UI. Gimana saya aja. Toh yang ahli informatika itu saya. Tolong, jangan berpendapat seperti itu. Yang mau pakai itu bukan Anda, tapi orang lain. Ya, jangan bikin sesuatu yang membuat orang lain itu sulit. Ada pertanyaan? Silakan. Ini dasar dari kuliah kita. Bagaimana Anda merancang yang namanya interaksi. Ya ini silakan dibaca saja ya, tahapan-tahapan penjelasan dari proses perancangan, requirement ya, persyaratan, proyek apapun, pembangunan develop apapun, desain apapun, pasti ada requirement. Anda masuk ke IF Unpas itu ada requirement. Salah satunya yang tidak bisa ditawar-tawar adalah lulus SMA misalkan. Ya, sama bikin aplikasi juga. Requirementnya apa? Ini untuk anak kelas 3 SD. Nah, itu yang jadi requirement. Dari hasil observasi, wawancara, buat analisis, lalu mengacu kepada analisis, buat desain. Ada aturan, ada pedoman, ada prinsip-prinsip desain yang harus Anda perhatikan. Apa prinsip-prinsip desainnya? Salah satunya adalah yang berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu interaksi. Bahwa manusia itu punya keterbatasan, ya, bahwa manusia itu punya kelebihan, keinginan, dan seterusnya. Ada iterasi, prototyping, tidak cukup hanya sekali, dan yang terakhir ini adalah pelaksanaan dan deployment, ya. Ya, ada yang menyebutnya penyebaran, ada yang menyebutnya instalasi, di mana sudah dilakukan coding, memanfaatkan mungkin hardware tertentu, ada dokumentasi seperti sudah kita bahas, dan produknya itu sudah diberikan dan dipakai oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, mungkin tidak produk atau orang itu punya kebutuhan baru.
Apa yang harus Anda lakukan? Kalau orangnya punya kebutuhan baru, ya balik lagi dari awal. Padahal aplikasinya udah ada, sudah dipakai. Tapi ada kebutuhan baru. Balik lagi dari awal. Iterasi lagi dari mulai what is wanted, analisis, desain, bikin prototype sampai dengan deployment. Nah, di IMK judulnya saja sudah interaksi manusia komputer. Manusia itu harus diperhatikan, pengguna itu harus jadi fokus. Ya, bukan fokus pada software, hardware atau metode tertentu, tapi pada pengguna dulu, pada manusia dulu. Harus paham siapa mereka, who. Karena mungkin aplikasinya untuk umum, mungkin aplikasinya spesifik. Contoh, situ. Itu spesifik dibuat untuk Universitas Pasundan. Betul. Perguruan tinggi lain juga punya aplikasi yang mendukung Tridharma. Tapi saya yakin tidak akan 100% sama dengan yang kita pakai. Perbankan bagaimana? Sama. Bank itu pasti punya yang nabung, punya yang pinjam, punya deposito dan seterusnya. Sampai saya yakin tidak semuanya sama 100%. Kenapa butuh yang namanya memahami atau mengetahui pengguna? Pengguna itu bukan Anda. Apa yang Anda usulkan itu harus disampaikan kepada pengguna. Mungkin pengguna setuju, mungkin pengguna tidak setuju. Kata akhir itu ada di mereka. Ya, kenapa? Karena mereka yang pakai. Pak, kayaknya ini lebih keren kalau aplikasinya pakai bahasa Inggris. Karena kita mau desain website, defaultnya adalah bahasa Inggris. Lah kata penggunanya, maaf mas, mayoritas yang pakai itu orang Indonesia. Ya, jadi sebaiknya websitenya itu tetap bahasa Indonesia, tapi ada pilihan bahasa Inggris. Ya kita harus dengar keinginan dari pengguna. Gimana caranya? Talk, ngomong, bicara. Ya, bayangkan Anda harus wawancara dengan anak SD. Ya ngomongnya beda dong dengan bicara dengan ibu gurunya misalkan. Tidak mungkin Anda bicara dengan anak SD pakai istilah-istilah hardware, software, interaction, method, ya, user interface, nggak ngerti mereka. Ya, apalagi yang mewawancaranya tampilannya menakutkan. Wah, janggotan, jabrig, belum mandi. Wah, belum wawancara juga udah pada nangis ketakutan. Kenapa yang namanya anak teknik informatika itu mesti rapi, bersih, ya kasep, gelis. Karena itu tantangan Anda nanti. Jangan bikin proses relasi dengan pengguna, wawancara, survei jadi susah. Gara-gara tampilan Anda menyeramkan, mirip preman. Ya, gak gampang. Selanjutnya adalah watch, menonton. Mungkin tidak cukup. Ternyata Anda juga masih bingung apa sih ini pengennya ya. Dari hasil wawancara, ya, yang Anda lakukan adalah mengamati pekerjaan mereka. Gimana nih? Saya pengen bikin aplikasi matematik untuk anak kelas 3 SD. Apa yang Anda lakukan? Wawancara udah, sama anak muridnya sudah, sama gurunya udah. Apa yang Anda lakukan? Coba hadir di kelas. Gimana sih praktek pengajarannya yang bisa kita adopsi nanti dalam interaksi aplikasi? Supaya apa? Supaya mudah.
Dan yang terakhir adalah ini yang tidak bisa saya ajarkan, imajinasi. Anda mendesain sesuatu, Anda harus punya imajinasi. Gimana caranya? Salah satunya adalah Anda banyak belajar, banyak melihat contoh-contoh aplikasi yang mungkin bagian-bagian yang menurut Anda sudah cukup baik, itu bisa Anda masukkan dalam desain atau perancangan. Baik, desain yang Anda buat, khususnya perancangan interaksi, itu adalah bagaimana seorang pengguna bisa berinteraksi, bisa nyuruh aplikasi untuk melakukan sesuatu. Dan nanti ada feedback, ya, bisa berkomunikasi dengan apps-nya. Tetapi juga salah satu faktor yang harus Anda perhitungkan dalam desain, apa yang kita sebut sebagai user error. Kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Ya, adalah sesuatu yang manusiawi, orang itu bikin salah. Anda bikin PIN untuk ATM. Anda sendiri yang bikin, tapi pada saat mau ngambil uang cash di ATM, salah input. Itu disebut sebagai user error. Nah, ini harus bisa diantisipasi. Tidak ada sebuah skenario interaksi yang selalu baik-baik saja. Anda harus antisipasi. Ujian. Misalkan kita desain untuk ujian. Dijamin tidak semua mahasiswa itu datang tepat waktu atau sebelum waktu ujian. Gimana nih caranya? Anda harus buat sebuah skenario. Nah, kita baru bicara skenario. Gimana caranya? Mahasiswa diberi kesempatan sampai dengan 15 menit setelah waktu ujian. Boleh masuk. Lebih dari itu harus ujian di fakultas, misalkan. Antisipasi. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang ikut ujian. Ya, Anda harus antisipasi kesalahannya. Itu misalkan Anda mendesain prosedur, ya. Nah, sekarang kita mendesain interaksi, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita membuat sebuah skenario. Saya mau login. Tidak setiap login itu pasti berhasil. Mungkin salah. Saya pengen login ke HP saya pakai cap jempol. Teknologinya memungkinkan. Tapi ternyata ada yang gagal juga. Mungkin karena kurang neken, mungkin karena cap jempolnya itu kotor sehingga tidak dikenal sama smartphone Anda. Lah itu kan harus diantisipasi. Harus dikasih tahu kepada user. Jadi desain skenario pada dasarnya adalah memastikan bahwa apa yang diinginkan atau dibutuhkan pengguna itu bisa dipenuhi. Bahkan pada saat pengguna melakukan kesalahan. Bagaimana penggunaan skenario? 1. Komunikasi. 1. Berkomunikasi dengan desainer lain dalam tim, ya, biasanya. Atau dengan user. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, terutama kalau Anda belum buat prototipe, belum kelihatan nih bentuknya. Setelah buat prototipe, harus ada validasi model. Tidak aneh kalau Anda nanti sudah buat prototipe, terus demo ke pengguna. Nih, kalau masuk loginnya begini nih. Ya, masukin PIN. Nanti tampilan awal seperti ini. Nanti kalau pijit tombol ini, keluar ini, dan seterusnya. Pastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan pengguna dan penggunanya paham.
Anda harus memberikan skenario yang dinamis, ya. Yang dinamis itu apa ya? Nggak kaku. Sudah A itu B, udah B itu C. Boleh nggak yang lain? Nggak boleh. Saya mau pakai misalkan aplikasi apa ya? Word, ngetik. Untuk milih menu, saya bisa pakai mouse. Saya bisa pakai shortcut. Saya bisa pakai touchpad. Saya bisa kalau memang layarnya layar sentuh pakai touchscreen. Nah, itu yang disebut sebagai dinamis. Ya, orang itu suka dengan pilihan yang sesuai dengan ya apa? Menurut dia akan sangat mudah untuk mendukung penyelesaian pekerjaannya. Jangan membuat sesuatu yang membosankan, boring gitu loh. Skenario umumnya adalah linear. Biasanya sudah A, B, udah B itu C. Biasanya interaksi nyata itu tidak ada alternatif. Nah, usahakan nanti interaksinya itu ada alternatif yang bisa dipilih. Lebih dari satu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bingung milihnya. Ya, sebuah skenario sederhana tidak menunjukkan jalur alternatif. Kalau salah gimana? Ya sudah balik lagi. Ya, ini contoh skenario bisa Anda buat menggunakan flowchart. Dalam beberapa metode itu juga disebut user flow, ya mirip-mirip lah. Coba perhatikan. Ini adalah login aplikasi memasukkan password. Perhatikan, semua antisipasi hasil dari input password itu harus masuk ke dalam skenario. Kalau betul ya dari halaman login masuk password, password benar langsung keluar selamat datang. Kalau salah gimana? Harus keluar pesan password salah atau maaf password Anda salah. Sampai kapan ini? Dikasih kesempatan berkali-kali ternyata di sini untuk masukin password hanya diberi kesempatan 3 kali. Lihat nih. Pada saat password salah, hitung 1 kali. Berarti masih boleh masukkan lagi. 2 kali masih boleh. 3 kali masih boleh. 4 kali salah, langsung keluar pesan hubungi admin. Betul skenarionya dibatasi, tapi skenarionya tidak kaku. Anda harus bisa mengantisipasi. Kenapa di sini analisis itu penting? Kenapa? Ya contoh saja lah. Anda buat algoritma ya ada perintah if then else. Nah itu kan antisipasi, itu kan skenario. Mungkin sesuai dengan nilai yang di if, maka then mungkin nilainya tidak sesuai dengan yang ada di if, maka else. Bagaimana dengan desain skenario? Sama. Ini contoh saja. Ya, Anda pada saat sudah login, sudah mau main game, ada pilihan. Pilihan apa? Pilihan memilih karakter. Milih karakter bisa ganti senjatanya. Senjatanya bisa nambah. Lah itu kan berulang. Tapi senjatanya ternyata ada batasnya. Yaitu skenario. Anda bisa tampilkan dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk UML. UML ini lebih ke proses ya sama saja sih sebetulnya ya, cuma penggambarannya. Ya, Anda bisa menggunakan use case. Sudah belajar rekayasa perangkat lunak?
Tidak ada yang jawab. Sudah, Pak. Sudah semester kemarin atau semester ini? Kemarin, Pak. Semester kemarin sudah belajar yang namanya UML, Unified Modeling Language. Kok diem ya? Udah belajar belum? Rizky Agustian sudah belajar belum? Rizky Agustian? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Meni susah cuma menjawab sudah juga ya. Tolong fokus ke kuliah ya. Ya ini salah satu cara. Ya tidak aneh nanti TA-nya itu mengenai IMK, tapi di dalamnya itu ada UML atau ada flowchart. Ini adalah salah satu bagaimana Anda merancang interaksi dengan memperhitungkan skenario yang akan nanti dibikin di dalam interaksi supaya interaksi user interface. Ini contoh-contoh saja ya bahwa orang itu punya memori jangka pendek yang terbatas, mungkin lupa. Contoh, lupa PIN. Lupa PIN ujungnya bikin salah pada saat mau login. Bukan cuma lupa, mungkin juga karena stres. Orang memiliki keberagaman kemampuan fisik yang harus diperhitungkan. Ya, saya bilang kemarin ya, saya pakai mouse ini sebelah kanan. Lah orang lain ada yang punya kemampuan fisik berbeda, ternyata dia kidal. Sehingga mouse-nya harus bisa disetting untuk tangan sebelah kiri. Nah ini contoh dari beragam kemampuan fisik. Selanjutnya yang harus Anda perhitungkan dalam desain itu adalah prinsip-prinsip perancangan interaksi yang akrab dengan pengguna. Apa contohnya? Sistem operasi apapun sekarang pakai icon, betul? Kenapa pakai icon? Kenapa nggak pakai yang lain? Karena itu sudah akrab dengan pengguna. Supaya orang, baik itu misalkan sistem operasi yang berbeda versi ataupun berbeda ya vendor, pabrikan, itu bisa langsung pakai. Karena sudah akrab, karena sudah punya pengalaman. Lalu ada konsistensi. Di Windows setiap Anda klik icon itu keluar window baru. Semuanya sama, semuanya seragam, semuanya konsisten. Pasti ada minimize, ada maximize, ada close di ujung sebelah kanan atas. Semuanya konsisten. Orang itu suka kejutan, tapi orang tidak suka kejutan yang berlarut-larut. Maksud kejutan minimal di sini adalah jangan sampai orang diberikan suatu interaksi yang dia tidak pernah mengalami atau tidak paham. Tidak boleh terkejut dengan perilaku sistem. Ya, kalau orang kan ada orang yang moody ya. Gimana mood gitu loh. Kemarin seneng-seneng ketawa-ketawa, sekarang bawaannya baut lah. Aplikasi nggak boleh kayak gitu. Lah kok kemarin bisa ya, sekarang nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Konsistensi itu akan meminimalisir yang namanya kejutan. Tidak boleh. Karena biasanya kalau ada surprise atau apalah namanya, membuat orang kesulitan, kaget. Orang jadi bingung. Kalau sudah bingung, menghambat interaksi.
Jadi tidak aneh kalau nanti Anda buat UI itu mirip-mirip dengan aplikasi yang ada sebelumnya. Kenapa? Ya supaya akrab. Ya, nanti kita akan bahas contohnya di akhir ini ya, di akhir kuliah. 4. Pemulihan kesalahan. Gimana caranya bisa pulih dari kesalahan? Sebaiknya juga pengguna dibimbing dan bisa kembali lagi bekerja. Nomor 4, nomor 5 dibimbing, ada help ya, dan memastikan bahwa aplikasi apa itu memperhatikan keberagaman pengguna. Contoh, Anda buat website untuk Unpas. Ternyata Unpas ini pengen jadi universitas internasional. Betul, ya website defaultnya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau ada murid dari negara lain yang mau daftar ke Unpas gimana? Sediakan bahasa internasional. Misalkan menyediakan pilihan tombol untuk bahasa Inggris. Itu contohnya mendukung keberagaman pengguna. Baik, ada satu model yang harus Anda perhatikan bahwa komponen-komponen dalam UI itu harus diperlakukan berbeda dengan apa itu input dan programnya. Ya, ini disebut sebagai model view controller. Model itu ya model ya, view itu cara kita melihat, dalam hal ini adalah user interface-nya, dan controller itu programnya. Sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data, ya, model, tampilan, dan cara bagaimana memprosesnya. Framework ini, ya, kerangka kerja ini umumnya dipakai dalam aplikasi website. Aplikasi memisahkan antara bagaimana proses untuk memanipulasi data, lalu UI ya, user interface, dan apa yang harus dikendalikan. Ini gambarnya. Ya, ini yang harus Anda perhitungkan dalam desain. Anda sebetulnya fokus UI itu ke view state. Apa yang dilihat oleh user. Tetapi juga Anda harus memperhatikan satu, yang dilihat oleh user itu adalah berdasarkan user input. Ya, Anda masuk ke website situ. Ya, Anda tulis alamatnya, keluar tampilan login untuk situ. Lah Anda nggak bisa lihat nilai misalkan. Kenapa? Karena belum ada user input. Anda belum memasukkan username dan password. Setelah Anda masukkan, ini dikelola oleh controller state. Ada yang mengendalikan. Mengendalikan ini akan berhubungan dengan model state-nya, dengan metodenya, dengan programnya. Programnya jalan, lalu user interface-nya juga menjadi berbeda. Anda mau apa? Mau kuliah? Atau mau upload tugas? Atau mau upload sertifikat? Ya silahkan di view state-nya. Jadi di sini memberikan pandangan kepada Anda, di view state Anda memperhitungkan interaksi yang harus dikontrol. Anda merancang interaksi, nanti yang harus dibikin programnya. Ya. Jadi jangan sampai Anda bikin UI bikin programnya dengan teknologi yang belum ada. Misalkan Anda harus paham itu. Kenapa
IMK itu kompleks karena Anda harus kerjasama dengan orang desain, kerjasama dengan programmer, kerjasama dalam tim sebagai ahli UI dan ahli UX. Ya. Konsep ini mendasari dalam desain interaksi. Tidak bisa kita hanya memikirkan UI-nya dalam view state, tapi juga harus memikirkan controller. Contoh controller apa? Inputnya apa? Tombolnya apa? Namanya apa? Nanti bikin programnya bagaimana? Sesuai, lihat panahnya, sesuai dengan desain interaksi yang memang sudah dirancang. Sampai sini ada pertanyaan? Betul Anda fokusnya ke view state ya, tapi yang dua ini tetap harus diperhitungkan. Ya ini penjelasannya silahkan dibaca. Model state adalah struktur data dinamis aplikasi ya, logika itu, algoritma dan aturan aplikasi. View state representasi informasi dalam user interface, tampilan informasi, grafik misalkan. Dan control state adalah yang menerima input, yang menjadikan itu sebagai perintah. Ya. Kemarin kan kalau dalam interaction framework ini menjadi input dari user yang akan diterima oleh sistem atau aplikasi. Ini saya kutip dari Jacob Nielsen ya, dari bukunya yang judulnya Usability Engineering. Contoh saja bagaimana kita merancang interaksi dalam sebuah aplikasi website. Beliau ini menyebutkan ya, Jacob Nielsen dan Rolf Molich, ada 5 prinsip yang harus dipahami, yang harus dipenuhi kalau Anda mau bikin website. Ini nanti kita akan bahas sebagai usability atau kegunaannya. Ya, kita akan tidak akan bahas ini di pertemuan selanjutnya, akan lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah simplicity. Kenapa ya harus simple? Kenapa harus sederhana? Ada yang bisa jawab? Yang sederhana itu lebih mudah dipelajari atau lebih susah? Lebih mudah, Pak. Itu jawabannya. Ya. Salah satu aspek interaksi yang baik itu adalah kemudahan untuk dipelajari. Yang kedua, ada feedback, ada umpan balik. Anda gagal masuk situ, ada feedbacknya. Anda berhasil masuk situ, ada feedbacknya juga. Anda gagal, maaf, password Anda salah. Anda berhasil, selamat datang di situ Unpas. Ya. Ada kecepatan. Sebagus apapun websitenya, nggak akan ada orang yang mau pakai kalau lambat. Contoh, terlalu banyak mengeluarkan gambar atau animasi, sehingga aksesnya menjadi menurun. Selanjutnya, keterbacaan. Mudah dibaca nggak? Jangan sampai Anda bikin website dengan tulisan yang terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Atau menggunakan font yang membuat orang sulit untuk membaca. Kesederhanaan, umpan balik, kecepatan, keterbacaan, ini akan mendukung ease of use, kemudahan untuk penggunaan.
Secara umum, kelima prinsip ini ya, apa yang Nielsen dan Molly ini tuliskan ya harus ada di tiap website. Kalau tidak, ya orang nggak mau pakai website. Ngapain Anda bikin sebuah produk yang nggak ada orang mau pakai, ya? Tidak menguntungkan secara bisnis. Navigasi itu apa ya? Anda mau ke rumah teman, alamatnya baru Anda tidak paham dengan alamatnya. Maka Anda tanya sama Google Maps. Lalu Anda cari jalan yang terpendek dan tidak macet ke rumah teman Anda itu. Apa yang Anda lakukan? Anda merancang navigasi supaya sampai ke tujuan. Ya, orang itu datang ke website itu macam-macam. Saya tidak tahu Rizky itu mau apa masuk ke situ. Mungkin mau kuliah. Muhammad Aditya masuk ke situ mungkin mau ngecek nilai. Azril masuk ke situ mungkin mau submit tugas. Gimana caranya? Macam-macam kepentingan itu bisa dengan mudah diarahkan. Itu yang disebut sebagai navigasi. Ya, Anda pindah-pindah halaman, Anda cari layanan, itu yang disebut sebagai navigasi. Satu, navigasi yang paling umum adalah menu. Apapun bentuknya, mau menu hamburger, hamburger itu yang 3 garis ya, biasanya ada di HP Anda di pojok. Lalu menu drop down seperti yang ada di Word. Gak cukup menu drop down di Word, pakai juga menu icon. Nah itu disebut menu juga. Gak cukup pakai menu, di website harus ada breadcrumb. Breadcrumb itu adalah informasi yang menampilkan Anda ada di mana. Anda masuk website berita, ada berita internasional, ada berita olahraga, ada berita pendidikan, nah itu menu. Anda klik menu internasional, Anda baca, lah dikasih tahu Anda di halaman mana ini. Itu yang disebut sebagai breadcrumb. Anda mau cari berita, harus ada search bar. Apa search bar? Halo, halo? Search bar apa? Kolom pencarian, Pak. Kolom pencarian, biasanya lambangnya apa? Kaca pembesar, Bro. Ya, ya. Ada pernah lihat website yang menu search bar-nya lambangnya pistol? Nggak ada. Bikin bingung orang. Seakan-akan sudah jadi kesepakatan bahwa lambang kaca pembesar itu adalah untuk mencari. Orang nggak akan salah lagi. Ya. Dan selanjutnya adalah footer navigation. Ada menu yang di atas, ada menu yang di bawah. Yang di atas itu ya disebut menu, yang di bawah itu adalah footer navigation. Ini contoh website Unpas, ya. Ini mungkin yang lama tapi nggak tahu ya. Sekarang masih seperti ini atau tidak? Ya contoh sajalah. Ini ada menu drop down. Ini adalah navigasi. Saya berkunjung ke Unpas ACID mau daftar jadi mahasiswa baru. Saya mau cari informasi mengenai program studi teknik informatika. Gampang nggak nyarinya? Di menu. Ya. Menu ini nanti ada bahasan khusus yang namanya struktur informasi alias information structure. Bagaimana nanti kita merancang menu yang bagus, mengelompokkan
apa itu fungsi-fungsi dalam menu. Umumnya setiap website itu punya searching, ditempatkan di kiri atas. Searching atau search bar. Ini yang disebut sebagai breadcrumbs. Ya, bread itu roti, crumbs itu apa? Ya bubuk roti ya. Jadi bisa ditelusuri gitu loh. Yaitu istilah saja. Ya. Di sini ada menu, tapi dikasih tahu lagi saya ini ada di halaman mana sih? Ya, ternyata saya lagi baca 40 negara terindah katanya. Tuh, alhamdulillah ya. Sudah disebut sebagai negara terindah, tapi ternyata ada orang yang dengan bangganya anak-anaknya jadi warga negara asing. Jadi mungkin dia tidak suka yang indah-indah di negara kita. Ya, nggak tahu itu ya. Orang kita mah suka aneh-aneh. Ya. Ini contoh yang namanya breadcrumbs. Umumnya ini kita pakai untuk mengetahui posisi di halaman mana dalam website. Baik, ini contoh saja. Sekali lagi saya mengacu ke Nielsen. Beliau melakukan survei, melakukan perbandingan dari, saya juga lupa lagi ya, berapa belas atau berapa puluh apa itu website perguruan tinggi, dan akhirnya mengambil kesimpulan ada beberapa kesepakatan. Saya menyebutnya kesepakatan ya, atau saling mencontoh mungkin ya, dari beberapa perguruan tinggi supaya apa? Supaya orang familiar. Nih, saya tanya nih. Siapa nih? Saya tanya sama siapa? Alisa. Halo Alisa. Waktu cari tempat kuliah, Anda langsung daftar ke Unpas atau lihat-lihat dulu website perguruan tinggi yang lain? Lihat-lihat dulu, Nah, Pak. itu adalah hal yang wajar. Ya. Dan kenapa misalkan Alisa tidak kesulitan? Aduh, saya mau cari kuliah yang nanti jadi sarjana, gampang kerja, tapi biayanya tidak terlalu gede. Saya coba bandingkan antara Universitas A dengan Universitas B. Lah, berarti Anda harus gampang untuk mencari menu biaya kuliah misalkan. Dan saya yakin itu pasti dipermudah. Ya. Oke, kita mulai. 1. Identifikasi universitas. Setiap website perguruan tinggi pasti ada nama dan lambang. Aneh rasanya. Ya, kalau tidak ada nama dan lambang. Lalu pasti ada gambar yang mencerminkan nilai dan prioritas. Unpas, pas di hati misalkan. Ya, atau pilihan setiap generasi, ya wajar itu ditambahkan. Lalu perhatikan pentingnya halaman tentang kami. Tentang kami itu kalau bahasa Inggrisnya about us. Salah satu yang ada itu adalah sejarah. Kapan mulai, punya fakultas apa saja, prestasi apa saja, ya, lalu lulusannya nanti kerja di mana, itu penting. Summary dari si perguruan tinggi. Ya. Tidak aneh kalau di halaman perguruan tinggi itu ada menu atau berita mengenai prestasi dari mahasiswanya, dari dosennya. Memudahkan pengguna untuk melihat daftar jurusan dan program studi. Nih saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Bayu Aji, halo. Hadir, Pak. Mudah tidak Anda melihat daftar jurusan dan program studi di website Unpas?
Mudah, Pak. Kenapa? Karena informasinya jelas. Informasinya jelas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks. Teks di menu. Dia di menu. Di menu. Oke. Umum. Artinya apa? Desainnya sudah bagus. Ya, lah ini kok ada perguruan tinggi, jurusan sama prodinya malah disembunyiin. Kok nggak pede ya? Itu bukan soal nggak pede, ya itu desainnya jelek. Lanjut. Informasi mengenai penempatan kerja adalah hal yang wajar. Anda, ya, Teguh, Naila, Aljabar, mau kuliah di IF, mau jadi sarjana, terus pengen kerja. Nanti setelah lulus, nanti saya mau kerja jadi apa ya? Coba lihat di website lulusan-lulusannya. Oh, ada yang jadi programmer. Oh, ada yang jadi analis sistem. Oh, ada yang jadi desainer UI UX misalkan. Ini contoh lagi ya, hal-hal informasi penting mengenai PMB, informasi penting mengenai aktivitas pengguna. Contoh, Anda sudah daftar, sudah ngisi nomor HP, terus nanti sama Unpas diingatkan mengenai jadwal ujian misalkan ya. Jangan sekali nih, tolong ya, jawab pertanyaan saya. Apakah website perguruan tinggi harus menggunakan bahasa resmi atau bahasa gaul? Ya? Bahasa resmi, Pak. Kenapa? Kuliah perguruan tinggi itu sesuatu yang resmi dan serius tidak? Kalau Anda pakai bahasa gaul, nanti orang mikir, loh kok main-main gini? Jigana tebener ya mah perguruan tinggi lah kan begitu ya. Betul apa betul? Orang tidak akan menganggap serius. Ya, padahal maksudnya pengen keren. Terutama untuk generasi muda. Nggak bisa. Ya. Ini adalah kuliah itu sesuatu yang serius. Mempersiapkan Anda untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hal main-main. Dan yang selanjutnya, sediakan tautan. Ya, di situs eksternal. Sekarang wajibnya itu pakai apa? Pakai medsos. Di tiap website perguruan tinggi pasti ada tautan ke YouTube, ke Instagram, dan ke medsos lainnya. Oke, itu materi kita hari ini. Human computer